Eh, Terima kasih Pak Heri. Kami baru membahas dengan tim terkait mitigasi yang jenengan share tadi di metriknya. Kebetulan ini baru satu program Pak yang kita jadikan pilot project untuk mitigasi, yaitu di Smart Government Satu Data Kabupaten Bojonegoro. Nanti ada beberapa tambahan lagi, mungkin hari ini kita selesaikan terkait smart branding, ada satu, mungkin maksimal 2 lah Pak hari ini untuk mitigasi itu. Terus ini selanjutnya siap untuk ke depan, setiap smart, setiap program unggulan bisa kita siapkan mitigasinya untuk pemetaannya. Sementara hari ini untuk satu dulu, mungkin maksimal 2. Monggo di share, kita bahas bareng-bareng Pak. Untuk mitigasinya, yang pertama yang kami aturkan, yang kami laporkan ada terkait satu data. Selain untuk memenuhi ketentuan regulasi, dengan adanya satu data, kita menghindari misunderstanding atau misplanning dari teman-teman pada waktu perencanaan anggaran. Jadi lebih banyak ini yang kami gunakan di internal, begitu Pak, yang satu data. Kemudian yang untuk eksternalnya yang kami laporkan rencananya yaitu Siap RS, Sistem Informasi Antrian Pasien Rumah Sakit. Ya. Nah, sekarang kan zamannya zaman seperti ini untuk menghindari kerumunan gitu Pak Hari. Oke. Yang di rumah sakit itu antrinya tidak lagi manual, tapi yang antri adalah aplikasi di HP-nya. Nah, sebetulnya ada satu lagi nanti, tapi untuk laporan berikutnya itu kalau yang Siap RS itu di rumah sakit kami, Rumah Sakit Sosodoro. Di rumah sakit yang lain itu ada juga inovasi untuk sampai antar obat itu loh Pak. Untuk antar obat ada apa? Saya lupa namanya. Makanya belum kami laporkan dulu. Ini sifatnya masih trial error. Tapi kalau yang Siap RS sama satu data sudah bisa running. Nah, yang untuk satu data ditampilkan apanya? Matriks manajemen risiko Pak tadi ya, format. Ini baru dinaikkan Pak. Ya, monggo. Nah, siap dulu mau yang branding dulu atau yang ini kita coba exercise bareng-bareng. Exercise ini nanti bisa dilengkapi kemudian sekedar pemahaman. Hari mungkin baru jadi satu ini Pak. Iya, satu ini karena tadi istirahat juga masih membahas mana dari dimensi 6 tadi. Mohon izin Pak Kadin terkait yang pemaparan ini kami mengambil tema terkait yang e-government itu di Satu Data Bojonegoro sesuai dengan amanat Perpres nomor 3. Smart governance Pak. Smart government. Okay. Governance bukan government. Oke, governance salah. Okay. Baik, tidak apa-apa. Ya, ini adalah amanat dari Perpres nomor 39 2019 terkait Satu Data Indonesia. Jadi dari tahun 2019 kita sudah running terkait aplikasi ini sebagai embrio big data di Kabupaten Bojonegoro. Baik. Betapa intensnya pimpinan kami untuk mewujudkan satu data ini. Jadi program Quick Win ini Satu Data Bojonegoro dengan portal data informasi itu sebagai embrio big data. Jadi di portal big data itu segala data informasi ada Pak Hari, baik dari segi semua OPD, dari pembagian urusan, dari sampai daerah sampai ke lini ke desa itu sudah ngelink di embrio di portal Satu Data. Oke.
Itu di Nyun Sewu di merge saja yang keterangan ini, yang masyarakat melalui mendaftar dihapus saja, di merge saja dengan Oh ya, itu dihilangkan tadi. portal datang, iya di merge saja, digabung sama yang sebelahnya itu, sel sebelahnya. Mas Hendri ambil alih ya. Itu yang itu kan kita hilangkan tadi, lupa belum kita hilangkan Pak Hari. Terus untuk manfaatnya. Oke, siap. Mungkin nanti diperjelas lagi portal data dan jenis informasi apa saja secara umum ya. Siap. Di merge saja Pak, jangan ditambahkan malah kecil lagi nanti. 3 kolom, 3 sel itu jadi 1, iya. Lah, okay. Informasi sebagai embrio data. Oke, mungkin bisa. Manfaatnya itu menyediakan data, baik data set, data statistik yang dapat diakses oleh semua pihak. Jadi siapapun bisa memanfaatkan ini, baik dari kami PNS sendiri pengambil kebijakan sampai lini bawah maupun sampai tingkat pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Siapapun bisa menikmati data ini dan data tersedia secara real time. Terus pemerintah saja atau non pemerintah juga? Non pemerintah. Kalau sementara ini, kalau yang di pemerintah itu data OPD, terus kalau yang di non pemerintah itu sampai desa. Pemanfaatan menyediakan. Nah itu ditulis. Jadi kalau untuk yang pemerintah itu jenis data apa di keterangan ya, misalnya kalau untuk non pemerintah yang bisa diakses semua apa saja yang ini apa saja supaya itu. Dibilang orang gila. Mas apa tak sih kerjanya apa ya? Tahu Mas? Ya. Ya mohon maaf, suaranya ada beberapa yang masuk Pak Ari. Jadi data itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Terus bawah Mas, identifikasi risiko. Sebentar, kalau siapa saja tadi tolong dijelaskan Mas, siapa sajanya, benar-benar siapa saja atau tadi hanya pemerintah saja? Kalau pemerintah itu adalah data yang disediakan. Pemerintah menyediakan data dari OPD maupun urusan, terus sampai lini desa, itu yang menyediakan data. Oke. Tapi kalau yang memanfaatkan akses semua ya bisa. Semua, semua masyarakat bisa mengakses siapapun. Okay. Berbasis web. Nah, ditulis saja di situ. Domainnya Mas, data.bojonegoro.cap.go.id. Berbasis web gitu kan. Jangan di situ, di dalam kotak aja, Pak. Jangan di luar kotak. Masuk dalam keterangan. Ya itu sudah Mas. Ya. Masuk di keterangan itu, portal data dan informasi sebagai embrio big data itu kan sudah ada itu. Yang di atasnya Pak. Nah itu kan ada keterangan, ini jelaskan. Jadi kita biasakan 5W1H. What? Apa itu Bojonegoro 1 data? Bojonegoro 1 data, 1 data Bojonegoro adalah portal data dan informasi apa? Ya Pak Hari, ini ya berbasis web misalnya berbasis gitu. Web ya. Kalau untuk yang Android sedang kita kembangkan Pak, intinya di web itu sudah tersedia. Karena kenapa kalau kita berbasis web itu bisa dibuka di mana saja, jadi memudahkan masyarakat. Dengan linknya itu sudah kita publishkan. Ya. 1 data apa ini? Data Bojonegoro, data.bojonegorocap.go.id. Okay. Oke, lanjut untuk kategori infrastruktur itu subkategorinya teknologi. Resiko terhadap aplikasi ini adalah kerusakan aplikasi atau sistem. Itu mungkin kendala semua aplikasi seperti itu. Coba agak dinaikkan. Masih
Oke, Ya, itu kerusakan aplikasi atau sistem. Memang dalam sistem yang baru itu ada trial dan error untuk sebuah aplikasi. Itu adalah resiko yang pertama. Kedua, database bermasalah. Sama Pak Heri, database bermasalah itu karena ibarat saat hacker menyerang atau apa itu merusak database, bisa jadi beberapa hal, atau data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan standar data yang kita kirimkan, itu bisa jadi penyebab bermasalah. Terus yang ketiga adalah gangguan jaringan atau server, itu sama, itu bisa terjadi juga karena di sementara ini untuk aplikasi ini adalah ada di data center yang tersedia di kantor kami, di data center baik jaringan maupun server. Terus dampak resiko, pengguna tidak bisa mengakses aplikasi secara lengkap dan menghambat pekerjaan. Betul, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena entah dari yang karena jaringan yang 3 tadi, resiko kerusakan aplikasi, database bermasalah, gangguan jaringan, bisa jadi juga dari jaringan internet sendiri dari mereka. Bisa jadikan efek juga. Lanjut untuk kerawanan penyebab resiko. Library atau fungsi yang digunakan sudah expire. Ya, terus yang database korup atau terlalu banyak data yang sudah tersimpan. Ini kami rajin untuk apa itu cleansing data. Karena terus terang dulu adalah kami dapat data ini berupa berbagai macam sumber data. Ada yang data Excel, Word, PowerPoint, bahkan data hard copy. Jadi berbagai macam sumber data itu dari tim kami itu mengumpulkan jadi sebuah soft copy yang berupa file yang bisa kita gunakan untuk dimasukkan diinjek di aplikasi ini. Jadi bisa jadi kendala beberapa, kayak contohnya nick masyarakat itu ada yang pakai titik koma, ada yang pakai titik, misalkan apa itu tanggal lahir, bulan atau apa itu banyak yang tidak standar baku. Berawal dari itu akhirnya di tahun ini kami mencoba membuat inputting data. Jadi masing-masing OPD yang menangani urusan terkait data itu bisa input data langsung real time. Misalkan ada data yang baru, mereka bisa di kantornya masing-masing update. Jadi data ini bisa diupdate kapan saja, di mana saja kepada operator yang sudah kita tunjuk. Operator itu sudah kita latih untuk mengentry data yang sudah ada di aplikasi. Kalaupun mereka mau menyetorkan data baru yang belum ada di aplikasi, kita buatkan room-nya untuk menu itu. Jadi data itu selalu dinamis. Dinamis bukan hanya data yang ada itu diupdate, juga jenis metadata yang akan diperbarui untuk penambahan data. Jadi setiap bulan selalu ada penambahan data Pak Heri terkait yang ini. Terus serangan peretas, ya ini yang sekarang lagi booming. Lagi booming terkait serangan peretas itu banyak mengambil data. Terus terang kami data kependudukan juga punya. Semua data itu sudah kita punya, cuma tidak mana yang kita publish, mana yang kita simpan. Sedangkan untuk yang portal satu data ini, data yang tidak perlu kita publish, kita masukkan ke situ. Serangan peretas ini memang kendala dari segala aplikasi. Namun alhamdulillah untuk saat ini setelah 2 tahun kita membangun ini, untuk serangan peretas belum ada Pak Heri. Semoga selamanya seperti itu. Tapi tetap bagian dari kami, mana kira-kira yang jadikan potensi untuk diserang, mana kira-kira yang jadikan peluang dari peretas itu untuk masuk di data ini, bisa kita close, bisa kita perbaiki. Itu mungkin beberapa yang, terus opportunity resiko positif kesamaan data. Nah ini kita menyamakan data. Terus terang dengan adanya Perpres 39 2019 adalah kelemahan bagi kami semua, dalam artian sampai saat ini pemerintah pusat belum membuat kebijakan penetapan data. Sekali lagi belum ada standar metadata yang mengacu pada Perpres tersebut. Akhirnya dari kami, dari pimpinan, mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus tetap kita lakukan untuk portal satu data. Akhirnya data yang tersedia adalah irisan data dari berbagai macam laporan, dari LPJMD, dari LKPJ, dari LPPD, dari Sakip, Lakip,
itu adalah laporan-laporan itu kita iriskan, kita verbalkan, kita validasi, kita verifikasi jadi satu kesatuan, baru kita masukkanlah ke dalam aplikasi portal satu data ini, sehingga harapan kami dan kesamaan data. Terus selain itu juga kita selalu koordinasi dengan BPS Statistik, karena BPS Statistik merupakan pembina data sektoral di setiap kabupaten maupun kota dan provinsi. Nah ini kami terus terang masih menyamakan visi dengan data yang dipunyai BPS Statistik, karena ada beberapa data yang tidak sama standar datanya. Misalkan dari kami kan di bawah Kemendagri itu, misalkan data penduduk kita mengacu kepada NIK yang ada di Capilduk, sedangkan di kode wilayahnya provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu mengacu pada KTP. Sedangkan yang ada di BPS Statistik misalkan bedanya ada yang mengacu di kementerian lain itu, misalkan data kode provinsi, kode kabupaten tuh ternyata nggak sama. Itu contoh kecil beberapa data. Terus satuan, misalkan ada yang pakai meter, ada yang pakai sentimeter. Terus satuan ada yang kilogram atau gram. Jadi beberapa irisan-irisan data itulah yang akan kita komunikasikan intent dengan BPS Statistik. Karena harapan kami adalah setiap tahun BPS kan juga meminta data ke kami yang dijadikan jadi laporan satu data Bojonegoro dalam angka itu setiap tahun. Nah, dari form isian itulah akan kami masukkan ke menu satu data ini, sehingga dengan cukup portal satu data ini siapapun bisa mengakses, memanfaatkan, berbagi pakai, jadi bisa integrasi interoperabilitas antar data, termasuk BPS. BPS saat membutuhkan data itu, dia bisa mengambil data itu, Pak. Data itu bisa siapapun bisa download. Downloadnya bisa berupa Word, Excel, PDF. Jadi siapa yang membutuhkan data bisa mengambil itu, termasuk BPS yang akan menyusun data buku tahunan. Ini mungkin di minggu depan sedang kita mengumpulkan semua OPD juga untuk kita mengundang BPS. Standar data apa sih yang dipunyai BPS untuk bagian dari kami saling bersinergi mewujudkan portal satu data. Nah ini untuk satu data ini, terus ini kita lanjutkan lagi kok, malah coba ini penanggung jawab sama ini mah analisa resiko nilai kemungkinan. Nah ini Pak Heri, kita mungkin masih membutuhkan yang ini, arahan terkait nilai kemungkinan, nilai dampak, dan nilai resiko ini. Terus kita lanjutkan yang penanggung jawab. Nah, penanggung jawab inilah bagian dari sebenarnya adalah di amanat Perpres 39 2019, forum satu data di pusat itu adalah ketua forumnya adalah Bappenas. Di kabupaten kota seharusnya Bapeda. Namun kita bersinergi. Terus terang ini selama ini kita ya dari Dinas-Kominfo meng-hire aplikasi ini, mengumpulkan ini juga hasil koordinasi dengan Bapeda juga. Karena dari Bapeda mereka adalah pemangku data seluruh Kabupaten Bojonegoro untuk arah kebijakan baik untuk pimpinan, baik kabupaten maupun untuk OPD lainnya itu ada di Bapeda. Itu sinergi kami. Di forum DSK Forum Satu Data adalah ketuanya Bapeda. Izin, ini dulu sebelum kita mengarah ke kanan, mungkin kembali ke yang hijau dulu. Oh, siap. Kita identifikasi dulu. Ini tadi kan infrastruktur nih. Ya, jadi kita kan identifikasi risikonya, kira-kira risiko apa saja yang mungkin muncul sehingga menghalangi tercapainya tujuan dari satu data Bojonegoro ya. Jadi satu data Bojonegoro sebagai sebuah produk dan layanan itu satu mungkin tidak terpakai, tidak bisa diakses, tidak available, tidak bisa diakses, keterjangkauannya gitu ya, dan kualitasnya. Jadi harus dicekkan itu. Satu, sebagai suatu produk sudah ada nih, tapi apakah dia memang bisa diakses ya?
bisa diakses. Apakah dia diakses itu juga dalam hal memang tidak ada gangguan, begitu diklik itu bisa diakses dengan mudah misalnya. Terus juga bisa diakses terjangkau, affordable, bukan masalah biaya terjangkauannya juga, tapi masalah skill, kompetensi, kemudahan user friendly ya. Jadi apakah berbagai komunitas itu juga kalau ngomong akses tahu ya, masyarakat itu tahu untuk sudah ada ini dong, apa saja datanya gitu, masyarakat tahu. Kemudian baru nanti ngomong kualitas data ya, ngomong akses, ngomong ketersediaan, ngomong akses, ngomong kualitas ya. Kualitas data itu jadi yang tadi jenengan bilang, jadi memang datanya sudah bersih gitu ya, udah sama, udah clean, dan udah data keroyokan yang dimasukkan gitu. Jadi satu, ketersediaan data, kelengkapan, terus bisa diakses, terjangkau itu bukan hanya mudah dan murah, bukan hanya biaya, tapi apakah sudah bisa diakses, terjangkau oleh masyarakat atau pengguna di seluruh Bojonegoro, ya kan? Di setiap titik, karena harus punya ini yang sama, hak yang sama untuk mengakses itu. Jadi terjangkau tidak ini layanan ini bagi seluruh warga komunitas ini, yang di Bojonegoro maupun mungkin yang di luar gitu. Terus terus kualitas, masalah kualitas gitu kan, kualitas data, masalah kualitas data. Itu hal-hal yang kita pertimbangkan, yang kita taruh di kepala kita ketika mau menentukan ini. Nah, tadi tim sudah memulai dengan infrastruktur, khususnya yang teknologi gitu ya. Infrastruktur teknologi. Di apa namanya? Saya tanya dulu terkait struktur, kira-kira ada enggak? Lingkungan ada? Maksudnya itu selalu kembali. Data ini kan awalnya dulu kita yang mengkolek data dari berbagai macam sumber. Jadi kita kembangkan lagi di 2021, kita buatkan menu entrian secara otomatis saat operator tersebut mengentri, maka data itu berubah. Nah, ini bagian dari adalah filter dari bawah. Kami takutnya kalau dari bawah itu saat tidak ada kontrol dari OPD-nya, data yang dimasukkan misalkan salah data yang tambah 01 misalkan saat entry, itu kan otomatis itu potensi yang saat ditampilkan di grafik, maka grafiknya akan, kemarin terus terang ada pengalaman di data di menu di Bapeda yang saat informasi migas tambah 3 ternyata di dalamnya kan grafiknya drastis. Nah, itu bagian dari sama itu dalam manajemen risiko juga terkait. Ya, itu bagian apa? Nah, seperti itu kategori apa, Pak? Makanya saya coba kita selalu kembali ke sebelum nyusun pengelompokannya itu, Anda selalu harus ingat parameternya ya, kelompok risikonya. Satu, lingkungan, nature ya, alam. Ingat ya, pondasi itu. Jadi misalnya bencana ya kan, tadi yang terkait faktor alam, struktur, infrastruktur sama suprastruktur. Yang jenengan baru bilang tadi itu masalah struktur. Ini belum ditulis ini kan, ini baru infrastruktur. Struktur itu apa saja subkategorinya? SDM masyarakat, SDM birokrasi, sama anggaran. Nah, kita mau tanya kira-kira kalau dari nature ada risikonya enggak kira-kira terkait ini ke depan? Apakah ada risiko dari terkait dengan lingkungan atau alam gitu yang bisa menggagalkan? Kalau yang risiko alam memang sementara enggak ada, karena terus terang kalau bencana itu kan
force Ya. majeure. Itu Oke. masalah yang ada di server Seluruh. maupun ya. Ya. Rencana kami ke depan juga untuk DRC, disaster untuk kebencanaan itu kita pakai Nah, cloud computing. Jadi data saat di sini ada gangguan, otomatis cloud yang akan sekarang masih pakai server sebagian. pakai server. Rencana untuk di tahun ini Berarti nggih. jadi nature masih ada toh. Kalau banjir masih ini enggak masih bisa jadi ancaman enggak? Nggak ada, Pak. Udah enggak ada ya. Di lantai 4 Pak, servernya, Pak. Oh, oke. Baik. Jadi gini, Siap. faktor bencana, faktor alam, terutama yang bencana, itu tergantung masing-masing daerah. Kalau di Bojonegoro kemungkinannya terlalu kecil, misalkan gempa atau apa itu belum tentu 5 tahun sekali dan tidak pernah besar, ya tidak usah dimasukkan. Tapi ada beberapa daerah yang kemarin saya di Sumatera Barat, itu tiap tahun selalu ada gempa gitu, setiap tahun pasti kerasa gitu. Nah, kalau itu mungkin tidak dimasukkan di force majeure, tapi dimasukkan di sini gitu ya, kemungkinan bencana gitu. Tapi kalau Bojonegoro dulu yang paling besar bencananya ya banjir, tapi insya Allah setelah ada tanggul udah nggak akan ada lagi Siap. banjir yang dahsyat. Berarti faktor nature-nya nggak usah dimasukkan, khusus untuk yang ini ya, yang satu data ini Perpres ini ya. Sorry, bukan Perpres satu data Bojonegoro. Nah sekarang terkait struktur. Struktur itu ada SDM, ya. Katakan SDM birokrasi. Jadi SDM birokrasi itu apa? Subkategorinya, jadi kategori struktur, subkategorinya SDM. Maksud saya petugas yang tadi jenengan bilang sebagai contoh itu kan bisa jadi risiko ternyata ya. Yang jenengan tadi ilustrasikan bahwa apa yang entry data ya ada risikonya apa disebut salah entry atau apa itu tadi? Ya, salah entry, terus belum ada kebijakan data yang standar. Nah, kalau kebijakan data itu masuknya di suprastruktur, Pak. Karena itu masalah aturan ya. Kebijakan, aturan, kelembagaan itu masuk di pilar yang paling kanan, suprastruktur. Yap. Terus sekarang coba kita tulis saja. Tolong ditulis kategorinya struktur. Di bawah infrastruktur itu struktur. Struktur, baik. Yap. Oke. Ya kan? Terus sebelah kanannya subkategorinya struktur itu ada 3. SDM warga berarti pengguna ya. Kemudian SDM birokrasi itu operator atau penyedianya yang jenengan BPS dan segala macam itu mungkin sama anggaran. Nah, kira-kira kita mau ngomongin apa dulu nih? SDM birokrasi katakan ya. Jadi birokrasi. Ini penyedianya nih, operator dan segala macam dari bawah sampai ke atas. Nah, kira-kira risikonya apa yang tadi jenengan sampaikan itu apa tadi? Kesalahan input data mungkin ya untuk sementara itu. Satu itu oke. Ya. Itu kerawanan penyebabnya apa kok bisa salah input? Lompati dulu dampak. Penyebabnya apa kira-kira? Jadi gini Pak Heri, terkait yang kesalahan input data, terus terang kadang saat kemarin kita melatih operator itu kan yang datang itu kan non-PNS kadang ada yang staf. Nah, ini berawal dari itu, maka kemarin di akhir tahun keluarlah perda terkait SOTK. Nah, SOTK tersebut mengamanatkan bahwa selama ini kan nggak ada yang bertanggung jawab terkait data di semua OPD. Akhirnya diputuskanlah dalam SOTK tersebut di dalam tupoksi masing-masing OPD. Misalkan di OPD data itu yang bertanggung jawab adalah Ditusi Kasih Prolab. Itu untuk di kecamatan, sedangkan yang untuk di OPD itu ada di kepegawaian. Maka dari itu harapannya dengan dampak resiko yang tadi yang biasanya yang mengentri adalah staf yang kiranya tidak memiliki atau yang non PNS misalkan, malah itu maka yang bertanggung jawab yang itu adalah pejabat struktural tersebut yang terkait yang di SOTK. Itu adalah salah satunya untuk
penyebab, sorry saya kembali lagi. Oke, penyebab. Ada kesalahan input, ya salah dalam konversi atau apa, itu masuk salah input Mas. Iya, Ya kan? Jenis-jenis salah inputnya, risiko. Nah, penyebabnya apa kok salah input ini? Kok sampai salah itu kira-kira kenapa? Banyak penyebab. Satu adalah tidak memperhatikan data tersebut. Kayak tadi contohnya angka 0,0003. Padahal itu kan dalam kurung ribuan. Misalkan 1 juta. 1 juta itu kan ditulis 1.003. Seharusnya kan itu pengalaman di aplikasi. Ternyata ditulis 1 juta beneran, maka menambah itu. Dari guidin yang ada di tata cara pengisian aplikasi itu kadang nyuwun sewu ya tidak diperhatikan dengan jelas. Yang penting di entry menggugurkan kewajiban untuk data itu. Nah, itulah bagian dari kami untuk berarti apa? Apa namanya? Tidak tahu karena atau ceroboh lebih kepada ketidaktelitian. Ketidaktelitian dalam menginput data. Jenengan yang lebih tahu tuh. Siap. Itu lebih ketidaktelitian atau karena ini misalnya overwhelm itu satu orang ketidaktelitiannya kenapa? Ada nggak hulunya? Jadi jangan-jangan yang tupoksinya satu dia ngurusi sak kampung gitu ya, sudah jadi teler gitu. Jadi gini Pak Heri nyuwun sewu. Di dalam sebuah OPD itu kan ada ada berapa bidang. Ada yang 3 bidang, 4 bidang. Nah, dari bidang-bidang itu kan memiliki data masing-masing yang goalnya adalah data OPD. Nah, saat data OPD itu kan standarnya beda-beda mungkin. Nah, saat itu diserahkan ke yang mengentri data, bisa jadi itu ketidaktelitian tadi itu timbul. Atau tidak ada standar. Nah, sama yang kita sebutkan tadi, sampai dengan amanat Perpres nomor 39 itu sampai sekarang belum ada standar data yang kami terima dari kabupaten kota. Jadi terus terang ini kami meraba membuat sendiri data apa yang kita tampilkan di sini. Karena belum ada standar data dari pusat. Sekarang ini dampak risikonya apa? Kalau ada salah dalam input data apa risikonya? Data yang tersaji maka tidak valid. Kalau data tidak valid itu efeknya adalah besar, bisa jadi. Dampak risiko data tidak valid. Monggo ditulis. Baik, ya. Coba saya turun mumpung masih ingat. Selain ini kesalahan dalam input data, kira-kira risikonya apa lagi? Ada tidak? Kalau kan kesalahan ini mungkin nggak disengaja gitu. Ada nggak yang ya datanya dibuat salah gitu. Orang mengakses, memanipulasi data. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sambil bayangkan ya, risiko itu kan begitu, apa saja sih risiko yang mungkin gitu ya. Sama struktur, coba supaya ini ya, struktur tapi di bawah, bukan struktur, suprastruktur. Turun lagi. Mumpung ingat, takut lupa nanti. Suprastruktur. Terus kategorinya terkait kebijakan atau peraturan. Subkategorinya ya. Kebijakan peraturan. Kebijakan atau peraturan. Suprastruktur. Terus suprastruktur itu ada 3. Ada kelembagaan, ada peraturan, ya kebijakan peraturan, penegakan hukum, sama satu lagi apa ya? Berarti regulasi Bang ini. Ya, terkait regulasi. Okay. Nah, apa kira-kira tadi ya? Risikonya apa? Yang tadi gara-gara tidak ada standar.
Nah, terkait yang data ini otomatis kan kita kan data ini bisa dipakai siapa saja, berbagi pakai, Ya. interoperabilitas antar aplikasi pun kita juga siap open terkait juga data dengan BPS rencana. Maka dengan adanya ketidakvalidan itu bisa jadi saat misalkan data masyarakat miskin di kecamatan A saat datanya nggak valid, dan itu sudah terlanjur dibuat keputusan misalkan untuk menurut data yang tersedia di sini 1.000 orang, kita seharusnya hanya 500 salah entry. Nah itu kan bisa jadi efeknya terkait yang kebijakan regulasi yang sudah diputuskan. Itu bisa jadi ke sana arahnya terkait yang peraturan. Yang kita ke ini tadi yang jenengan bilang belum ada peraturan operasional ya, teknis di atas dari pemerintah provinsi atau nasional terkait ini. Metadata itu Pak Heri, jadi metadata itu standar data. Standar data, jadi itu sampai saat ini belum ada standar baku dari pusat, maka masing-masing daerah bikin sendiri ya. Ya, belum ada risiko. Belum ada standar data, Mas. Belum tersedianya standar data dari pusat. Oh, itu bukan risiko, itu dampak. Itu penyebabnya kan? Iya. Itu yang di sebelah kanan tuh. Metadata tidak standar. Oh, iya. Peraturan atau aturan tentang metadata yang standar belum ada gitu ya. Terus di sebelah kiri apa jadinya? Jadi risikonya apa kalau ada aturan metadata yang standar belum ada? Risikonya adalah kesalahan pengambilan kebijakan, bisa jadi. Belum ke kebijakan dong. Belum ya? Oh, masih. Belum, kan kita bicaranya adalah satu data. Satu data ini kan rumahnya data dan statistik. Ya paham ya Mas ya. Kita masih bicara tentang bagaimana layanan satu data ini bisa diakses, kualitasnya bagus, ya kan? Jadi ini pasti apa risiko terkait suprastruktur ketika tidak ada metadata yang standar, tidak ada aturan tentang metadata yang standar, risikonya adalah apa? Ya sekali di atasnya Pak, risiko data yang tertampil tidak valid, bisa merugikan. Data tidak valid itu dampak ya. Datanya tidak valid, tapi pasti ada ini antara yang di sini nih risikonya. Akibatnya data menjadi tidak valid. Enggak dengar suaranya Pak Heri, mungkin keputus. Atau data menjadi tidak valid itu risiko data tidak valid, dampaknya kebijakan yang diambil bisa salah gitu. Ya mungkin. Bukan masyarakat ini, tidak ada urusannya dengan masyarakat ini. Ya. Aturan tentang metadata yang standar belum ada, data tidak valid, ya. Terus dampaknya kebijakan yang diambil, policy yang diambil jadi tidak kurang mengena begitu ya. Iya. Akurat. Kurang akurat, betul. Berarti yang di atas juga demikian itu. Kesalahan inputting data, oke ditarik yang di kanan ya. Kesalahan inputting data itu masuk di kesalahan akibat kesalahan inputting data, ketidaktelitian itu yang kirinya datanya tidak valid. Risiko data nggak valid. Itu ketidaktelitian. Ya. Terus
Kalau SDM warga gimana Mas kira-kira? SDM Ada terus masalah, terang ada risiko nggak dari pengguna kira-kira? Kalau kita ngomong struktur yang lain. kalau SDM kami untuk flashback kembali Pak Heri terkait Oke. yang memiliki latar belakang IT di seluruh Kabupaten Bojonegoro yang PNS itu ada 45 orang yang tersebar di semua OPD. Sedangkan yang ada di Kominfo itu ada 10. Ya. Sedangkan yang lain rata-rata itu tugas operator adalah tenaga non PNS. Memang juga beberapa yang banyak yang memiliki latar belakang IT. IT dalam artian baik bisa mengoperasionalkan aplikasi maupun mengolah data. Itu harapannya. Cuma kadang belum semua yang bisa aplikasi itu bisa mengolah data. Mereka kan tugas operator. Ya. Terkait itu terus terang kemarin di bulan Februari kami mengadakan pelatihan bagi operator yang kita serai ini. Jadi kita mengadakan pelatihan dan rencana pelatihan itu adalah terus rutin akan kita lakukan. Karena kenapa? Kadang Gini, saya potong. Terkait SDM penyedia ini ya, berarti operator atau baik dari Kominfo atau non Kominfo. Kalau per sekarang dengan data Bojonegoro per sekarang ini, begini, sudah lancar atau belum? Produk ini disediakan dan dijajakan itu sudah lancar atau belum? Internal sendiri. Alhamdulillah, gini, mari kita flashback lagi. Di 2019 ini aplikasi ini kita buat. Ya. Di 2020 kita kuatkan ini untuk menggali data dan sebagai bermasam sumber data itu kita yang mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, bahkan mengentry di aplikasi ini di 2020. Berawal dari itu, maka di 2021 kita mencoba merubah pola itu. Mereka kita buatkan menu inputting entry masing-masing dengan akun yang sudah kita atur. Jadi OPD ini hanya bisa membuka OPD-nya saja, bisa mengentry OPD-nya saja. Nah, data yang kita masukkan adalah data yang selama ini kita kumpulkan, baik kita meminta secara langsung, mau helpdesk dan lain sebagainya. Itu data tersedia kita cross-check-kan lagi. Ini data yang kita dapatkan seperti ini, yang akan kita tampilkan seperti ini. Apakah OPD ini bersedia ditampilkan enggak? Seperti itu. Setelah bersedia, terus kita buatkan menu inputting itu. Setelah menu inputting bisa tersedia, sudah fix, baru kita latih operatornya masing-masing. Nah, saat kita latih di awal tahun kemarin Mbak Adi, terus terang itu alhamdulillah beberapa OPD care. Karena data ini kan beraneka macam, tergantung OPD-nya. Ada yang data itu tahunan, semesteran, trimesteran, bulanan. Nah itu kan beda-beda. Bahkan ada yang harian. Harian itu ada di Bapenda pajak daerah. Jadi saat masing-masing itu sudah memiliki pengetahuan untuk mengentry, harapan kami adalah data ini bisa akurat dan bisa user friendly bagi siapapun, baik dari menu inputting maupun penyajian dan tampilannya. Terus PR kami ke depan adalah kami setiap bulan nggak bosan-bosan juga menginformasikan kepada OPD data apalagi yang bisa disediakan ke kami. Mumpung kami bisa membuatkan menu inputting kepada masing-masing. Misalkan data dulu belum ada data terkait COVID, maka di Dinas Kesehatan menunya kita tambahin menu informasi COVID. Misalkan ada yang dulu belum ada data pajak tentang apa, retribusi parkir berlangganan, maka saat ini sudah kita tampilkan. Nah, itulah bagian dari kami untuk data itu selalu dinamis. Dinamis dalam artian data yang lama tetap diupdate, data baru mana yang bisa jadikan kita sebagai menu metadata di aplikasi tersebut. Ya, mungkin itu Pak Heri yang istilahnya berkembang tadi. Terus kita, Pak Sabun. Baik, kalau tadi terkait data itu juga pertanyaan saya, ada risiko nggak datanya tidak update atau tidak dinamis? Memang terus terang kami selalu menghimbau baik di grup, baik di unsur pimpinan, data yang sifatnya harus update itu segera diupdate.
Jadi saya Anda- diingatkan. Dugaan saya itu akan jadi salah satu risiko, jenengan masukkan aja data ya. Siap. Terkait di ini data itu masuknya di mana ya, yang di infrastruktur kali ya, aplikasi, bukan teknologi aplikasinya ya, ya termasuk database bermasalah. Data di bawah jadi intinya begini, data tidak update gitu ya, atau tidak dinamis. Penyebabnya apa kira-kira Mas? Tadi bisa disebutkan? Ya, data tidak dinamis itu adalah yang seharusnya data itu rutin diupdate, belum diupdate. Nah ya, itu tidak dinamis artinya kan tidak update. Kenapa itu kira-kira? Kalau dari apa pasokan datanya itu tidak bisa. Nah, itu memang harus ada apa ini shock terapi kepada OPD, Pak. Himbauan. Jadi memang terserah kita kemarin alhamdulillah dari pimpinan kami itu intent dalam arti dalam awal-awal tahun sampai saat ini juga mengawal data ini. Mengawal data ini rutin dikumpulkan setiap minggu 5 OPD, tiap sebulan sekali 5 OPD itu rutin dipimpin langsung oleh Bu Bupati. Jadi data-data ini baik data yang tersedia, tampilan dan sebagainya itu sudah mengetahui dan sudah diupdate. Nah, PR kami memang ke depan sebaik-baiknya aplikasi, sebagus-bagusnya tool, kalau tidak digunakan, tidak diupdate, maka sama juga dengan data itu data sampah, data yang tidak bisa digunakan. Memang PR kami adalah terus menghimbau dan melakukan pelatihan secara khusus kepada operator, kepada Kasubag yang menangani data, dan lain sebagainya. Itu memang kita ini Pak, yeah. Yang data misalnya tidak dinamis, dampak risikonya apa kalau data tidak dinamis? Kan apa tadi jenengan data tidak dinamis, data sampah gitu ya, dalam tanda petik. Kan tidak valid, ya kan? Dampak risikonya. Nah, nilai kemungkinan data tidak dinamis itu kecil, besar, sedang saat ini. Coba ke kanan. Yang kuning itu. Itu menurut jenengan nilai kemungkinannya apa? Kecil. Pasokan data yang tidak dinamis itu kemungkinannya saat ini loh ya. Nilai risikonya kecil. Nilai risikonya kecil, satu. Dampaknya kalau memang terjadi, jadi tidak ada yang mengupdate secara reguler, dampaknya besar. Menurut saya besar. Oke, besar. Nilai kemungkinan, nilai risiko kecil, rendah ya, 1/3. Tapi berarti kalau nilai kemungkinannya kecil, sementara ini nggak jadi masalah dong. Berarti OPD atau pihak lain, entah BPS, entah OPD, stakeholder yang diharapkan memasok itu sudah bagus kinerjanya. Oke, karena terus terang alhamdulillah di tahun ini Bupati pimpinan langsung mengawal dari awal tahun sampai sekarang. Yang tadi kita sebutkan tiap sebulan 2 kali itu dikumpulkan OPD. Dokumentasinya ada Pak Heri, nanti bisa kita upload baik undangan maupun surat terkait datanya apa saja. Misalkan langsung langsung dikritisi langsung Ibu Bupati. Oh ini datanya ini kurang ini. Jadi untuk saat ini alhamdulillah intent, cuma ke depan harapan kami tetap seperti itu biar data yang tersedia itu dinamis dan update. Ya, nah berarti itu mitigasinya kan ada yang struktural sama non struktural, ya kan? Yang non struktural ya misalnya harus ada SOP, ya kan? Ada SOP tentang orang, ada panduan, ada SOP, jangan sampai datanya tidak dinamis karena tidak ada SOP, tidak ada panduan gitu kan? Terkait itu. Atau data tidak dinamis ternyata jangan-jangan karena tidak ada fasilitas untuk mengupdate data gitu. Jadi sudah tadi yang kita sebutkan dari mereka bisa mengupdate masing-masing. Ya. Cuma ya tadi dari unsur pimpinan harus diingatkan bahwa yang memegang aplikasi ini adminnya juga diupdate juga data. Nah, berarti kan harus ada SOP atau terkait dengan kinerja gitu kan? Ya, tadi dengan adanya revisi Perda terkait SOTK, itu kan sekarang dimasukkan yang pengelola data, yang di OPD itu yang bertanggung jawab terkait data.
Jadi Itu ditulis Pak di mitigasi non strukturalnya seperti itu. oh, Ya. siap. Menyusun ini SOP, perda yang terkait SOTK, jadi jelas, makin jelas apa namanya, siapa melakukan apa. Siap. Ini kita sambil ngasih apa namanya, berimajinasi ya, kan exercise. Kenapa saya bilang infrastruktur atau infrastruktur teknologi itu gadget, termasuk gadget gitu ya, peralatan. Misalkan dia tidak melakukan update secara ini karena tidak punya akses terhadap gadget misalnya, tidak punya akses terhadap peralatan, fasilitas misalnya petugasnya, itu juga bisa. Jadi mitigasinya nanti ya penyediaan fasilitas, ya kan? Misalnya ini contoh. Atau tadi datanya datanya yang data sampah tadi, jangan-jangan harus ada apa namanya, selain SOP harus dibikinkan pagar-pagar gitu ya. Jadi kalau ada data yang ajaib itu udah otomatis bunyi alarmnya, ini datanya enggak Suaranya nggak jelas Pak Ari. Mohon izin, suaranya nggak jelas. Halo? Oh ya, ini jelas nih. Siap. Oke, nyen sewu. Ya, jadi gitu, kalau mitigasi struktural itu terkait apa namanya, penyediaan teknologi, penyediaan alat ya, sarana prasarana yang harus disediakan. Kalau mitigasi non strukturalnya itu tadi bikin himbauan, bikin SOP, bikin aturan, ya kan, bikin kebijakan, itu mitigasi non struktural. Lanjut ke kiri lagi. Ya, untuk tadi alhamdulillah Pak Ari, kita juga dalam proses menyusun forum satu data, ini sedang naik ke pimpinan. Itu nanti akan kita rutin rapat terkait forum satu data. Juga untuk selama ini untuk data ini kita juga membuka helpdesk di Kominfo. Jadi tidak ada lagi alasan, nggak bisa ngentri, nggak ada jaringan internet, nggak apa. Data yang ada sedia datang ke Kominfo, kita bantu untuk apa yang kita kira-kira data kesulitan mereka apa. Itu kalau ini itu kan jenengan tadi bilang jaringan, itu masuk di infrastruktur ya. Infrastruktur itu kan ada apa namanya, fisik ya, ada infrastruktur digital, ada yang teknologi atau aplikasi. Nanti jenengan kalau masalah jaringan tadi server atau apa mungkin bisa jadi satu. Jadi infrastruktur jaringan, alasannya apa? Enggak ada internet misalnya. Apa yang menjadi alasan itu Anda tulis saja di situ. Nanti mitigasinya adalah membuat helpdesk gitu kan, misalnya. Sebelah kanannya itu. Jadi kayak gitu. Semua yang kira-kira berpotensi menghambat. Pada dasarnya kita harus bayangkan, satu data Bojonegoro ini sebagai produk atau layanan, ya kan? Produk atau layanannya jenengan semua ini, produk atau layanan yang mau kita jual, bukan dijual ya, yang mau kita sajikan kepada customer, konsumen. Konsumennya siapa? Ya semua orang, baik OPD sendiri maupun masyarakat. Nah, dalam menyediakan layanan ini apa saja yang menghambat, ya, sehingga produknya, barangnya ini kualitasnya buruk atau nggak bisa keluar, itu harus diidentifikasi di sini. Termasuk ketika barangnya sudah bagus, tersedia ya sebagai layanan, tapi masyarakat atau customernya nggak bisa, kok nggak datang ini ke toko saya ini ya, kok nggak datang ke lapak saya ini, atau gitu, kok nggak dipakai, kok nggak dibeli dalam tanda petik, kok nggak digunakan ini produk saya, itu juga harus dipikir. Nah itu yang diidentifikasi di jenis-jenis risiko. Jangan-jangan Anda membuka lapak, buka ini tapi nggak ngasih tahu ke calon pengguna bahwa ada ini gitu ya. Bahwa ini mudah, ini tersedia, data-data ini ada, begitu caranya ini, atau lapaknya tidak terjangkau, barangnya tidak terjangkau oleh orang yang di desa mana karena memang nggak punya internet misalnya gitu ya. Nggak ada internet, nggak ada ini. Oh, kalau yang begitu mungkin jangan-jangan ada operator desa yang bisa membantu, ya kan?
Jadi dia bisa saja datang ke operator desa, kan ada SID segala macam kalau bisa. Saya ini bayangkan ini mungkin mitigasi strukturalnya begitu. Oh, bagi orang-orang yang ingin akses satu data ada kebutuhan, jangan-jangan ini terkait SDM masyarakat ya pengguna. Kalau mereka nggak ngerti caranya, ini bisa datang ke operator di desa yang nanti bisa bantuin bagaimana mengakses data tersebut. Kan begitu. Jadi utilisasi datanya ini tinggi sekali. Itu saya bayangkan risiko terkait SDM masyarakat ya, selain SDM. Kalau SDM birokrasi risikonya kan adalah penyediaan barangnya tadi itu terhambat. Anda bayangkan kalau membuat kue lah, jadi produknya kue, kan ada koki, ada yang bantu koki, ada tukang masaknya, tukang oven, mungkin tukang mixer segala macam gitu. Atau telurnya jelek, nah itu dari dapurnya. Nah dapurnya kalau satu data Bojonegoro itu ya Kominfo-nya, mungkin dari Bapeda, dari OPD, dari BPS, segala macam ya. Selain orang-orangnya, terus cara kerjanya, peralatannya gitu. Dapurnya bikin kue juga demikian. Yang harus dilihat itu semua. SDM-nya, kemudian jangan-jangan bahan materialnya, jangan-jangan cara kerjanya yang tidak tertulis. Jadi itu tadi, jadi kita udah tambahkan tadi infrastruktur, kita tambahkan struktur SDM birokrasi, yang SDM warga juga demikian Mas, pasti ada risiko ya. Ada risiko. Risiko itu tadi tidak bisa memakai karena mungkin tidak tahu, belum disosialisasikan, belum banyak, tidak tahu apa saja data yang bisa diakses dan bagaimana caranya, atau tidak mampu mengakses karena itu tadi beberapa hal, apakah jaringan atau tidak mampu. Nah itu harus ada mitigasinya. Siap. Ya, saya kebayang itu sama aplikasi yang lain juga demikian. Apapun bentuk aplikasinya kan sedih kita bikin aplikasi, apalagi yang berbasis Android, sudah 2 tahun kita bangga-banggakan yang menginstall cuma 100 orang gitu. Atau kalau via web kita lihat kunjungannya berapa. Sama aplikasi SIA pendaftaran online juga demikian gitu ya. Jangan sampai kita sudah punya fitur yang bagus, ini keren, orang nggak make gitu. Karena sesuatu dan lain hal. Karena ada, itu saya kemarin lihat juga di beberapa daerah, bikin aplikasi pendaftaran kayak begitu, justru beberapa tempat yang jauh-jauh, desanya jauh-jauh, nggak punya akses ke situ, karena apa? Internetnya nggak ada, gitu. Harusnya kan bisa dibantu. Harus ada mitigasinya, apakah ada penghubung yang bisa membantu nanti mendaftarkan. Jadi semua orang punya akses, jangan sampai 3 kecamatan, ribuan orang tidak bisa akses karena jaringan, karena tidak punya teknologi. Gitu. Itu ada mitigasinya. Kira-kira gitu Pak, jadi ini kalau dari nature mungkin tidak ada risiko ya, saya setuju. Dari sisi struktur ada risiko SDM birokrasi tadi atau SDM masyarakat. Dari suprastruktur risiko tadi dari kebijakan pusat yang belum sebetulnya, atau peraturan teknis operasional ya sebagai rujukan sehingga ininya sama gitu. Nah nanti ke kanannya tinggal risikonya ditimbang, rendah, kecil, besar gitu ya. Rendah, kecil, menengah, besar dikalikan. Mitigasinya tadi beberapa sudah diidentifikasi ya, mitigasi ini. Kalau ada ketidaktelitian, kesalahan dalam inputting data, berarti ya apakah harus ada pelatihan yang terus-menerus kepada siapa ya, pelatihan apa kepada siapa, terus dibuatkan panduan atau SOP, ya kan?
kalau sudah ada panduan, terus sudah ada pelatihan, tetapi ada kesengajaan, saya nggak tahu. Ini kan namanya analisis risiko, kita berpikir lebih komprehensif. Itu pagernya apa gitu? Apakah ada pager terkait tunjangan, ini kinerja dicantolkan tadi ada kebijakan khusus. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita pikirkan mitigasinya. Begitu kira-kira Pak Helmi ya. Oke, terima kasih atas arahannya Pak Heri. Nanti memang ilmu baru bagi kami terkait mitigasi ini. Harapannya dengan pengetahuan ini nanti semua SMAT yang ada program unggulan pun akan kita buat mitigasi ini. Harapan kami dievaluasi di di bulan November misalnya, November itu di 3 bulan ini akan kita lengkapi, bisa memetakan mana saja dari segala teman-teman SMAT. Ya, kalau sebetulnya yang terkait aplikasi atau sistem informasi itu ada lebih detail juga sebetulnya ya, keamanan, terus validitas, terus itu kan ada itu orang-orang TI apal itu manajemen mitigasi risiko, analisis risikonya agak lebih detail dan itu bisa dimasukkan ini. Ini sebetulnya paket hematnya yang simpelnya, yang simpelnya karena smart city itu kan nggak melulu TIK gitu ya. Siap. Monggo, baik. Mungkin yang satu lagi bisa dipresentasikan kali ya, apa branding Pak? Belum buat ya Pak, ini tadi baru dapat satu ini, terkait satu data sambil jalan, jadi baru mitigasinya yang data. Nanti kalau branding apa tadi? Branding itu apa ininya? Rencana tadi itu layanan rumah sakit siap RS itu kan di dalam pandemi COVID seperti ini kan sangat diperlukan biar mengurangi antrian, kerumunan dan kemudahan dalam pelayanan. Itu belum RS bukannya tahun lalu sudah ya Pak ya? Sudah, tapi ini ada penambahan beberapa di dalam COVID ini. Penambahan fitur. Iya kayaknya Pak Heri. Bisa dijelaskan secara detail dari PIC-nya kan di lapangan. Itu smart living ya. Itu smart living. Oke, kalau branding apa? Yang lain apa? Branding. Smart living karena aplikasi kurang lebih sama. Kurang lebih sama kalau aplikasi itu atau sistem informasi ininya hampir sama nanti analisis risikonya, identifikasi risikonya hampir sama. Tadi kalau yang lain apa? Di smart branding itu kan MPP tapi hubungannya juga dengan aplikasi Pak Heri, dengan aplikasi terkait yang apa online single submission atau di MPP itu ada aplikasi yang terintegrasi, baru saja kita buatkan aplikasi terintegrasi, bukan hanya yang ada di mall pelayanan publik, jadi semua ada di sana. Itu yang baru diresmikan sekitar 2 bulan yang lalu sama Menpan. Kenapa enggak desa wisata itu Pak? Branding. Oh, desa wisata juga. Desa wisata itu mentipet DTT di Pejangon. Juga sama di minggu kemarin hari Sabtu di Mburno juga ada. Jadi 2 kali menteri di tahun ini, 2 kali ke Bojonegoro terkait itu ekosistem apa aja itu di desa wisata, jualan apa aja Pak? Yang diresmikan apa yang bagusnya, kerennya apa itu? Yang mau katanya adalah keterlibatan masyarakat dalam ekonomi dari pendayagunaan source aja di desa itu dijual, baik dari ekosistemnya, lingkungannya yang warung, ekonomi, terus segala sumber ada di situ ditampilkan. Sedangkan yang kemarin di Mburno adalah bekas penambangan, itu digunakan untuk wisata. Oke. Kalau smart ekonomi apa yang mau
Smart ekonomi itu sesuai dengan 17 program unggulan Ibu Bupati, salah satunya yaitu KPP. Yang dulu pernah juga ya, Kartu Pedagang Produktif, yang Pak Heri kita ajak juga ke pedagang pasar. Oh, iya. Terus KPM, Kartu Petani Mandiri Plus yang terkait kepada petani, itu juga. Besok itu lagi. Itu masih Pak, masih jalan sampai sekarang. Terus yang terbaru adalah beasiswa untuk perguruan tinggi. Ada juga jenis beasiswa. Beasiswa saintis, beasiswa satu desa dua sarjana, beasiswa satu desa satu sarjana, terus beasiswa untuk yang tidak mampu. Itu ada jenis beasiswa. Oke, pasar ya Pak ya, penguatan revitalisasi pasar. Kalau yang revitalisasi pasar itu sudah ada 2 pasar yang direvitalisasi. Ya, smart ekonomi. Smart ekonomi. Terus smart environment itu sodetan kali Pak Heri yang selama ini. Satu adalah sodetan kali di Kali Gondang. Itu selama ini rutin banjir setiap ada awal hujan, banjir bandang. Maka dibuatkanlah sodetan kali biar aliran itu tidak mengalir ke masyarakat, itu di environment. Terus adanya waduk Gongseng yang mau diresmikan, ini sudah jadi prosesnya dan sudah mau diresmikan sebagai pengendali banjir maupun pengendali untuk tanaman pertanian di sekitar kecamatan seluruh Bojonegoro, juga di wilayah selatan, juga untuk objek wisata. Jadi sekaligus objek wisata itu sudah mau diresmikan mungkin di tahun ini, sudah jadi, kemarin sudah ditinjau oleh pusat sama dari Ibu Bupati juga siap meresmikan, itu di Waduk Gongseng. Terus ruang terbuka hijau, banyak tersedia ruang terbuka hijau yang dibangun, banyak taman-taman baru yang di Bojonegoro. Itu memanfaatkan space tanah kosong yang milik Pemkab, atau bahkan yang kemarin kerjasama dengan PT KAI, aset mangkrak milik PT KAI, dibangun sebuah taman, dari taman lokomotif itu di pusat kota dan dibuatkan tempat bermain, terus jogging track, terus tempat space foto dan lain sebagainya. Ya. Adanya spot wifi, cuma terus terang di pandemi COVID saat ini kita matikan spot wifi karena sering terjadi kerumunan di tempat tersebut. Sama di wilayah, jadi di titik-titik wilayah Bojonegoro Timur, Bojonegoro pusat kota maupun barat, itu titik-titik mana yang bisa dibangun ruang terbuka hijau itu langsung dibangun Pak Heri. Jadi sangat tersedia. Nanti kalau di Bojonegoro bisa kita jalan-jalan. Terus taman wisata desa sama yang kita sebutkan tadi, yang diresmikan oleh Menteri, taman wisata desa. Tidak hanya di 2 itu tersebut. Sekarang desa berlomba-lomba menjual desanya, potensi desanya. Banyak timbul, banyak lahir adalah desa-desa yang desa wisata. Berbagai macam desa wisata, ada yang memanfaatkan lahan bengkok, lahan kas desa itu dimanfaatkan untuk menghasilkan dari segi ekonomi. Ya. Pembangunan trotoar yang tadi sudah Pak Dio, fotonya sudah ada jelas, itu trotoar, terus sudah beberapa ruas jalan sudah, bahkan sekarang ditambahi tempat duduk kayak yang di Malioboro, mungkin bisa santai-santai di situ. Di tahun ini memang sedang dilakukan pembangunan juga di seputaran Bojonegoro terkait trotoar. Terus yang baru di awal tahun kemarin di bulan Januari 2021 baru diresmikan oleh Ibu Bupati pusat bibit tanaman yang ada yaitu dari masyarakat juga itu bisa berpartisipasi untuk mengirimkan bibit di sana. Dan bibit nanti digunakan untuk seluruh ruas jalan, seluruh ruas mana yang bisa dijadikan penghijauan. Contohnya kemarin adalah bougainville. Jadi kalau Pak Heri masuk Bojonegoro dari wilayah barat, wilayah timur itu disambut oleh mekarnya bunga bougainville. Ya. Itu adalah hasil dari sebelumnya, itu adalah bibit yang sebelum diresmikan itu sudah ada embrionya, ada di DLH. DLH itu bekas yang dulu waktu kita ke sana Pak Heri yang di Mengolan itu bekasnya itu digunakan pupuk itu untuk bibit, dan sekarang disatukan di tempat yang baru yang khusus bibit. Jadi lebih luas tempatnya dan bisa menjangkau
di ruas jalan di wilayah timur, tengah maupun barat. Itu untuk yang smart environment. Atau lanjut lagi smart society gitu. Yang society-nya adalah seperti yang kita ketahui adanya pembangunan data center itu sudah lama. Terus pembangunan comment center yang sering kita gunakan saat ini. Terus adanya tempat pelatihan masyarakat. Di tempat pelatihan itu ada 50 komputer yang ready, siapa saja yang bisa memanfaatkan 50 komputer plus ada layar besar. Jadi siapapun bisa memanfaatkan itu selama ada mengizinkan izin kepada kami. Rata-rata digunakan untuk komunitas. Itu sudah kita lakukan untuk waktu kemarin pelatihan AWS. Itu di kami. Terus kita juga punya gedung Smart Technology Building yang ada di wilayah selatan. Itu besar dari gedungnya. Kemarin digunakan acara Desa Gerbek Kota. Kita mengundang ada punya 1.000 undangan dari baik dari semua desa, elemen masyarakat, akademisi, pentahelix dari seluruh Kabupaten Bojonegoro kita undang. Kita mengundang diaspora Bojonegoro yang berhasil di luar. Kemarin terus terang kita Pak Ismail Fahmi itu yang mengembangkan aplikasi Drone and Bread yang sering tampil di nasional. Itu kita memberikan informasi terkait perkembangan IT. Terus Ibu, Oke, Pak Helmi. Jadi nyun sewu saya potong. Terima kasih atas ininya. Saya lihat yang akan kita kunjungi itu kan yang kayaknya yang rumah sakit dan mall pelayanan publik itu juga tahun lalu sudah ya. Jadi saya harap juga ada fitur baru yang besok dikenalkan. Yap. Nah itu saya pikir analisis risiko, identifikasi, mitigasi, manajemen risiko kita sudahi saja. Mohon nanti dilengkapi ini Pak Helmi. Siap Pak. Yang ini dilengkapi, yang untuk satu data Bojonegoro selengkap mungkin ke kanan ya, sama mitigasi yang mungkin apa. Terus kita lanjutkan ke sesi berikutnya Pak. Oke, siap. Sesi selanjutnya. Oke, dan formulir mitigasi untuk quick win 5 dimensi yang lain silakan dikerjakan pelan-pelan lah. Tapi yang ini besok gitu atau lusa dikirimkan ke saya Pak ya, yang satu data ini. Siap, lengkap nanti Pak. Akan kita siapkan setelah acara. Siap. Nah saya baru kirim kuesioner untuk PIC program. Ya ini bahan kita diskusi. Jadi per dimensi itu saya nggak tahu ini Mas Johan sudah sempat distribusi atau belum kemarin itu. Ya ini baru dikerjakan Pak Heri kemarin. Memang waktu kita mengumpulkan PIC itu belum ada form itu. Dan ini terus terang di hari ini baru kita kerjakan, baru mendadak tadi. Sekaligus kita ngerjakan yang mitigasi ini terkait yang smart government itu sudah. Smart governance nanti kita explore karena dari situ saya akan mengeksplorasi setelah wawancara dengan responden ya Pak. Iya siap. Ya nanti saya harap yang ini bisa dikerjakan oleh PIC yang lain. Jadi besok juga ketika diskusi itu sudah tersedia. Saya pikir lebih sederhana karena pakai narasi. Ya, baik. Terima kasih. Ini mungkin bisa ditutup dulu. Yang ditutup acaranya Pak sudah. Matriks. Nah, baik. Matriknya. Oke. Saya izin Bapak Ibu sebelum saya mulai dengan responden setelah break asar nanti. Saya izin ini materi terakhir ya untuk sore ini untuk yang bareng-bareng untuk kita semua, yaitu tentang
SNI, standar SNI ISO 37122 memenuhi SNI ISO indikator untuk kota cerdas. Izin saya share. Sudah kelihatan ya, Pak Helmi, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sebentar saja. Jadi Bapak Ibu, Kementerian juga sudah mengirimkan survei yang Anda punya waktu 2 bulan untuk mengisi. Surveinya sederhana sebetulnya. Kesiapan Pemda di 100 kabupaten kota untuk mengadopsi standarisasi. Di situ disebut 37122. Jadi beberapa instansi di nasional sudah ngobrol bareng, duduk bareng, ya, melihat apa saja yang sudah dilakukan daerah. Selama ini yang paling besar ekosistemnya adalah gerakan 100 Smart City yang di 100 kabupaten kota. Framework-nya seperti kita semua sudah pelajari gitu ya, ada di ini buku 1 Master Plan. Tapi itu lebih kepada awal gitu. Dan belum semua, masih ada 400 lain yang mungkin belum mengimplementasi. Saya tahu ada beberapa puluh yang mengerjakannya sendiri di luar yang 100, tapi belum semua. Terus beberapa kementerian duduk bareng, kira-kira kalau dibikinkan standar yang juga bisa berlaku internasional sesuai dengan ISO, karena sudah ada ISO-nya, itu seperti apa? Dilakukan pembicaraan, kira-kira urusan-urusan yang akan diatur untuk kota cerdas, SNI atau ISO kota cerdas apa saja. Di sini ada ya 37122 itu kira-kira keterhubungan dengan pelayanan pemerintah yang wajib dan pelayanan pilihan, urusan wajib, urusan pilihan apa saja. Jadi ada sektor pendidikan, di SNI ISO itu ada 6 indikator atau 6 klausul ya. Sektor kesehatan itu ada 11 klausul. Terus sosial itu ada 13 indikator atau klausul. Kemudian perumahan di SNI ISO itu ada 12 klausul. Itu pelayanan wajib ya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Terus pengelolaan limbah dan penyediaan air bersih itu pengelolaan limbah ada 22 klausul kalau di SNI atau ISO. Pengelolaan limbah ada 23 klausul. Kalau di SPM itu, SPM terkait pekerjaan umum dan penataan ruang. Terkait keamanan, itu ada 15 parameter atau klausul di SNI dan ISO, sedangkan pelayanan wajib mungkin menyebutnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Itu yang wajib, terus yang klausul atau indikator lain, sektor lain yang mungkin urusan pilihan ya, yang tidak, bukan pelayanan dasar, urusan wajib dasar. Itu ada terkait ekonomi, energi, lingkungan, tata kelola, rekreasi, budaya, olahraga, telekomunikasi, transportasi gitu. Urban planning gitu ya. Itu ada total ada mungkin 80 klausul atau indikator. Jadi ini keterhubungan antara SNI, ISO, Kota Cerdas, Kota Pintar 37122 dengan SPM. Nah, kira-kira nanti kalau sudah diadopsi, itu fase-fase sebuah kota menuju kota yang cerdas itu dimulai dengan
fase perencanaan ekosistem dan solusi cerdas M1 ya. Terus fase pembangunan ekosistem, jadi setelah perencanaan bikin master plan, implementasi ya, pembangunan ekosistem solusi cerdas M2. Terus pengoperasian ekosistem M4 itu integrasi dan interoperabilitas ya. Kalau sudah bisa interoperabilitas, integrasi itu sudah M4 mature ya, maturitas ya, kematangan. Dan paling matang, paling mature kalau sudah optimal M5, fase M5. Ini kira-kira stages atau pentahapan sebuah kota dari merencanakan sampai kotanya sudah matang dalam yang hari ketiga berbagai indikator kota cerdas. Jadi akan ada pengkategorian ini Bapak Ibu. Kira-kira ini jadi nanti standarnya sama dan bisa di benchmark dengan yang internasional juga. Jadi ada kota cerdas Pratama, kota cerdas muda, kota cerdas madya, utama atau platinum dan berlian, diamond gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nanti adanya kalau sudah paripurna, paling ujung, paling matang itu disebut kota cerdas paripurna atau berlian. Ya. Sudah optimal. Kalau yang M4, utama atau platinum sudah interoperabilitas. Layanan sistem data sudah interoperabilitas. Saya pikir kalau Bojonegoro sekarang sudah memulai merencanakan itu, sudah kita ini kalau udah punya master plan mestinya udah tahap 1, sudah mulai pelaksanaan itu udah tahap 2 ya. Ruang lingkupnya SNI 37122 itu sebetulnya turunan dari ISO 37120. Kalau keturunannya 1 indikator kota cerdas itu 22, ketangguhan kota resilience itu 23. Jadi induknya rumpunnya adalah indikator layanan kota dan kualitas hidup ya. Rumpun ISO 37120. Jadi secara substansi SNI ISO 37122 kota cerdas ini menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi untuk indikator kota cerdas. Jadi standar semua ya, namanya SNI udah sama semua nanti. Berbasis merefer kepada ISO yang juga sudah berlaku secara internasional. Jadi ini memberikan satu set indikator lengkap yang standar untuk mengukur kemajuan satu daerah, dia ada di stage kota pintar atau kota cerdas yang mana. Jadi di bawah rumpun ISO 37120 layanan kota itu membantu sebuah kota atau daerah, kabupaten mengidentifikasi indikator, menerapkan sistem manajemen kota ya, baik untuk kebijakannya, manajemen programnya, proyek kegiatannya ya, untuk menanggapi berbagai tantangan, baik itu perubahan iklim, pertumbuhan populasi, terus pelibatan masyarakat, bagaimana menerapkan metode kolaborasi ya, collaborative leadership melalui sebuah sistem kota, menggunakan informasi data dan teknologi modern, menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik, sustainability objektif, tujuan SDGs gitu ya, kebutuhan manfaat infrastruktur pintar, inovasi dan pertumbuhan, serta perekonomian yang dinamis dan inovatif. Jadi apa saja yang standar, apa yang masuk dalam standar ini? Pada dasarnya parameternya, apa saja yang diukur, indikatornya, bagaimana melakukan pengukuran, terus syarat-syarat mengumpulkan presentasi dan validasi data.
Jadi pada dasarnya SNI itu ini, nanti SNI Kota Cerdas 80 indikator itu. Ini kriteria indikator yang dibagi rumpun sektor tadi ada kesehatan, kemudian budaya, sports, olahraga, air bersih, pengelolaan limbah, ya, keamanan. Itu ada indikator kelengkapan, ya, harus bisa mengukur menyeimbangkan semua aspek jadi lengkap, teknologi netral, jadi indikatornya tidak spesifik nanti harus mengarah ke teknologi tertentu. Indikator Kota Cerdas SNI ISO harus bisa disajikan dengan cara yang jelas dan sederhana, bisa dimengerti. Data-datanya dari indikator valid, ya, dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik ilmiah, ya, jadi ada ininya sistematis begitu dan bisa diverifikasi. Yang lebih awal lagi harus tersedia, ya, datanya harus available. Ini indikator SNI ISO Kota Cerdas 37122. Kita ulangi lagi tadi di slide yang awal sudah ada. Jadi ada kelompok indikator ekonomi itu ada 5. Sektor pendidikan ada 6 indikator, energi ada 7. Keuangan ada 9 gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Terkait keamanan ketertiban ada 15 indikator. Telekomunikasi ada 18, transportasi ada 19, pertanian, ya, ketangguhan pangan ada 20 indikator klausul, air limbah ada 22, air bersih ada 23, ya, ada 23 indikator atau klausul. Jadi kalau nggak salah total ada 80 indikator, total indikator. Itu ada 80 yang mencakup 19 sektor kelompok indikator. Kira-kira ini Bapak Ibu, kalau akan mengadopsi SNI atau ISO 37122 untuk tahu kematangan kota atau daerah, misalnya Bojonegoro 2 atau 3 tahun lagi ingin sertifikasi ISO SNI 37122, kira-kira asesmennya adalah asesmen atas 80 indikator yang terpecah menjadi 19 kelompok indikator, ya. Ada sektor ini, 19 sektor ini. Kira-kira seperti itu. Nah, melalui forum ini saya diminta mengenalkan. Jadi ini lintas UPD sudah hadir, tim pelaksana. Formulir surveinya online-nya sudah dititipkan ke ketua tim pelaksana dalam ini Kadiskominfo, ya. Jadi ini bukan sertifikasi SNI ISO itu sendiri, ya, bukan, tapi lebih kepada pemerintah nasional ingin melihat kesiapan pemerintah daerah dalam hal ini pengetahuan, awareness, dan bagaimana sih kemungkinannya itu dilaksanakan di daerah. Jadi lebih melihat kesiapan kalau SNI dan ISO harus diadopsi di daerah, ada 80 indikator itu kira-kira visible atau tidak, gitu. Menyiapkan data yang harus di-assess itu. Ya. Jadi pada saat yang sama ada 99 kabupaten lain yang juga akan mengisi survei kesiapan ini bareng-bareng selama 2 bulan Bapak Ibu. Dari situ pemerintah nasional ingin melihat gambaran. Kira-kira yang paling siap itu daerah mana, indikator mana yang datanya ada, indikator mana yang datanya paling susah didapat, itu kira-kira ada mapping atau peta kesiapan yang akan dihasilkan nanti 2 bulan dari sekarang setelah Bapak Ibu mengisi. Ya. Jadi itu mengetahui sebaran pemahaman kabupaten kota terhadap
80 indikator tadi, mengukur kemampuan kabupaten kota yang 100 ini untuk bisa menyediakan data-data 80 indikator tadi. Mungkin untuk indikator air bersih, tadi ada 23 indikator. Nyatanya hasil pemetaan hanya separuh datanya yang tersedia, misalnya ya itu. Dan tentu saja yang terakhir masukan dalam penyusunan rancangan standarisasi implementasi kota cerdas. Jadi survei ini sampai 2 bulan ke depan tidak bertujuan melakukan pemeringkatan atau penilaian terhadap pencapaian indikator. Ya, surveinya tidak untuk melakukan pemeringkatan atau penilaian pencapaian indikator, tidak, hanya ingin tahu sebaran pemahaman di antara 100 kota dan mengukur kira-kira data apa saja ya yang tersedia ya kalau mau memenuhi indikator SNI ISO 37122. Jadi Ketua Tim Pelaksana Smart City Kadiskominfo akan mengkoordinasikan dengan seluruh anggota tim perwakilan ya OPD. Ada tautannya ya. Pengisian lembar kuesioner mulai 1 Mei sampai 31 Juli, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini kita kasih contoh satu indikator ini, ada satu indikator 5.1, jadi dari 80 ini satu indikatornya ya. Misalnya persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan memuat kebijakan data terbuka. Ini ada deskripsinya, ada cara menghitungnya. Yang perlu didiskusikan terkait ini, nanti terkait sektornya, tinggal melihat satu ketersediaan. Apakah data terkait indikator ini tersedia? Jika tersedia, apakah bisa diakses? Jadi jawabannya hanya mencontreng. Pernyataannya, kategorinya ketersediaan data untuk indikator ini. Bapak Ibu tinggal mencontreng. Oh, ketersediaan datanya sangat baik, berarti tersedia dan bisa diakses. Kalau tidak tersedia dan tidak bisa diakses, berarti sangat kurang. Kalau tersedia tapi tidak bisa diakses, mungkin netral atau kurang. Bapak Ibu yang tentukan, contreng. Kemudian masih pada indikator yang sama, pernyataan lanjutan adalah kemampuan daerah untuk memverifikasi. Apakah bisa melakukan verifikasi terhadap data indikator ini? Tingkat validitas data ya, apakah bisa diverifikasi atau bisa dipastikan? Kalau tingkat validitasnya sangat baik, bisa diverifikasi dan dipastikan, contreng aja sangat baik. Kemudian kalau netral ya, 50-50, contreng yang benar. Atau kurang, datanya tidak bisa diverifikasi, Bapak contreng yang kurang atau sangat kurang. Udah, jadi satu indikator hanya mencontreng saja di masalah ketersediaan data dan kemampuan validitas data, memverifikasi dan memastikan. Hanya mencontreng saja. Sama satu lagi, ada pertanyaan siapa pemilik indikator. Jadi data itu ada di OPD mana? Ya. Anda tulis, jadi kalau data tentang X ini, oh ini datanya ada di OPD A atau OPD B, atau di OPD A dan OPD B, ini menyediakan datanya masing-masing misalnya. Karena disediakan di dua OPD, bisa jadi validitasnya agak kurang karena masing-masing punya verifikasi yang berbeda gitu. Pakai framework yang berbeda, itu bisa saja. Jadi itu Bapak Ibu, ini satu contoh dari 80 indikator. Pertanyaan atau pernyataannya hanya tentang itu, ketersediaan data pada indikator tersebut,
dan bagaimana validitas data tersebut, apa bisa diverifikasi dan dipastikan. Jenengan hanya mencontreng saja kira-kira keadaan sekarang di Bojonegoro terkait ketersediaan data dan validitas. Sama siapa pemilik data. 3 hal tersebut, 1 indikator, kali 80 indikator. Jadi sebetulnya mungkin tidak terlalu rumit. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait survei kesiapan daerah dalam SNI atau ISO Kota Cerdas, Kota Pintar 37122? Anda punya waktu 2 bulan untuk duduk. Ya mungkin per sektor mengisi gitu. Sementara belum Pak Heri, akan kita pelajari dulu terkait pengisian yang ini. Ya betul. Monggo Pak. Jadi mencontreng aja Pak ya sebetulnya. Jadi, baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu dari tim pelaksana berikan, mungkin dari kecamatan atau desa ada yang sudah juga hadir. Demikian sesi BIMTEK dari pagi hingga sore ini. Ya, BIMTEK kali ini pada dasarnya memperkuat pemahaman kita. Memperkuat mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan kalau bekerja dari rumah. Jadi tadi evaluasi kita, bagaimana cara mengisi form evaluasi, kemudian melakukan form mitigasi risiko, itu silakan dilengkapi. Kita punya waktu sampai November, jangan lupa melakukan revisi. Nanti saya akan menuliskan hasil kunjungan ini dalam waktu 1 minggu, biasanya akan dikirimkan oleh Kominfo kepada kepala daerah ya, rekomendasi hasil BIMTEK dan juga hasil tinjauan lapangan ke para pengguna. Saya juga akan share kepada Pak Kadis apa saja yang kita diskusikan, hasilnya seperti apa, capaiannya seperti apa, tantangan seperti apa, dan rekomendasinya seperti apa. Insya Allah kita akan berjumpa bulan November untuk evaluasi yang sesungguhnya yang lebih besar. Saya mengapresiasi sekali Bojonegoro, yang lain baru siap-siap, baru mendengarkan kira-kira bagaimana mengisi form. Rupanya Bojonegoro sudah mendahului, sudah presentasi seolah-olah ini bulan November. Jadi tadi sudah di pagi, sudah ada videonya, sudah ada hasil capaiannya. Itu sudah bagus Bapak Ibu, tinggal dipertajam saja. Kira-kira demikian Pak Kadis. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dari berbagai OPD tim pelaksana. Kita akan berjumpa lagi insya Allah besok untuk masing-masing OPD PIC dari program unggulan ya per dimensi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Pak Kadis. Mbak Heri, terima kasih atas arahannya tadi terkait dengan rencana tinjauan lapangan nanti di bulan Oktober atau November. Evaluasi akhir Pak, evaluasi tahunan yang bulan Oktober November. Tinjauan lapangannya sekarang. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di bulan Oktober atau November dengan kondisi yang lebih baik dan mudah-mudahan juga tidak daring Pak. Kalau daring ini kita sering ada miss-nya begitu. Betul Pak. Oke. Terus kami mohon maaf tadi banyak yang disampaikan oleh Kabid Ego karena memang terus terang Pak Hari, saya baru 2 bulan Pak di Dinas Kominfo, banyak hal yang saya masih harus belajar. Jadi saya sampaikan tadi saya itu paparan tadi bukan sudah siap Pak. Jadi saya difoto tadi sama Kabid sama Kasih Pak. Saya ditakut-takuti.
Pak besok harus begini ya saya ikut aja lah karena orang baru kan begitu. Ya, karena benchmarknya agak berat Pak. Benchmarknya Pak Kus yang sudah bertahun-tahun sudah kawak. Nggak apa-apa Pak, saya salut Pak, salut sama jenengan sudah. Makanya saya bilang tadi presentasi Anda itu sudah presentasi daerah nanti bulan November itu sama videonya itu. Bener itu Diplokoto Pak Helmi sama Mas Johan, tapi dalam ini yang bagus Pak, karena sudah curi start 6 bulan itu berarti Bojonegoro. Oke, matur nuwun Pak Heri atas arahannya dari pagi sampai sore ini dan kami mohon maaf apabila dalam mengikuti tinjauan lapangan secara daring ini banyak hal yang tidak berkenan di Pak Heri maupun di teman-teman OPD. Atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini jumlah peserta terbanyak ini bagi saya yang sudah 2 minggu ini melakukan evaluasi di berbagai kota dan kabupaten. Terima kasih atas keikutsertaannya. Dan kita mungkin break 15 menit ya, break sholat asar gitu 15 menit. Saya mohon pamit untuk Bapak Ibu yang mungkin OPD yang tidak terlibat di dimensi Smart City unggulan. Nanti kita bertemu dengan Smart Governance. Siap. 13.15 ya Pak. 15.15 nggih. 15. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin.